Pemirsa setia TV streaming satukabar.com di seluruh tanah air Indonesia, kali ini kita akan mengupas perjalanan singkat salah satu grup band rock legendaris Indonesia, Powerslave. Powerslave adalah grup band yang berdiri sekitar April tahun 1991 di kota Semarang, Jawa Tengah. Diawali pertemuan Anwar Fatahillah sebagai pemain bass, dengan Heidi Ibrahim pada vokal, yang memiliki kecocokan dalam konsep musik, setelah merekrut personel pendukung lainnya yaitu Bambang Kolem pada gitar, Randi pada gitar, Widi, drummer, dan Wiwik Sudarno di posisi keyboard. Akhirnya band Powerslave pun berdiri dengan kekuatan yang solid. Nama Powerslave diambil dari ensiklopedia yang artinya, sekelompok tentara Nabi Musa yang memiliki kekuatan dari dalam, tapi, bagi mereka ada penjabaran khusus, yaitu kekuatan untuk menghasilkan musik keras tetapi tetap harmonis. Kekuatan musik Powerslave adalah musik rock yang harmonis. Maka, tak heran banyak kalangan yang mengatakan saat itu, Powerslave adalah terjemahan musik dari band top dunia, Guns N' Roses, Aerosmith, Rolling Stone, dan Led Zeppelin. Mengawali karirnya dengan mengikuti berbagai festival musik antara lain adalah Yamaha Music Quest pada tahun 1992 dengan membawakan lagu berlirik bahasa Inggris. Find Our Love Again, mereka menjadi salah satu yang terbaik dan membuka jalur menuju rekaman. Powerslave mulai terkenal di industri musik Indonesia setelah merilis album pertama yang berjudul Metal Kecil pada tahun 1994 dan menghasilkan hit single Impian. Hingga tahun 2004, Powerslave telah menghasilkan 4 album. Mulai dari periode tahun 2004 sampai tahun 2008, Powerslave tidak lagi terdengar merilis album baru di industri musik Indonesia setelah keluarnya Andri Franzi, Guitar, yang bergabung dengan Bumerang dan mengubah namanya menjadi Andri Muhammad sekarang setelah bergabung dengan Mahadewa. Band projectnya Ahmad Dhani, Edit Edot atau Edoward Subiarso, keyboard, sebagai additional player dan recording engineer di Legend Ed Studio, sebuah recording studio milik Ahmad Dhani leader dari Dewa 19. Dan paling terakhir adalah Agung Yuda Asmara, drummer, yang juga bergabung bersama Dewa 19 pada tahun 2007, menggantikan posisi Tio Nugros sebagai drummer. Di bawah manajemen barunya, Kereta Rock and Roll pada akhir tahun 2010, Powerslave mencoba bangkit dengan merilis mini album dengan single hit Jangan Kau Mati disusul dengan single hit Indonesia, yang dirilis pada bulan Juli tahun 2011. Personil tetap Powerslave 2010 adalah Heidi Ibrahim, vokal Anwar Fatahillah, bass Aco Jibrani, guitar, dan Wiwik Sudarno, keyboard, ditambah beberapa personel sebagai additional player. Tahun 2012 Powerslave kembali merilis album terbaru mereka bertajuk 100% Rock and Roll, yang merupakan album ke-7 mereka. Namun belakangan band ini hanya digawangi oleh 3 personel saja setelah Aco, Guitar, tak lagi dapat bergabung bersama band. Salah satu grup musik legendaris Indonesia, Powerslave pernah merilis buku biografi karya mereka yang diberi judul Find Our Love Again. Saat itu usia Powerslave sudah 30 tahun tepatnya pada tahun 2021. Jejak rekam Powerslave itu direncanakan terbit pada paruh kedua tahun 2021. Lagu Find Our Love Again mengantarkan mereka memenangkan sebuah festival musik rock band ketika itu. Berawal dari itu Powerslave terus memulai karir di kancah musik rock Indonesia. Dalam buku tersebut selain menceritakan perjalanan Powerslave itu sendiri, juga sebagai momen awal Powerslave masuk ke dapur rekaman. Dalam bukunya mereka memaparkan kisah-kisah seru dan perjalanan musikal yang belum banyak diungkap. Pemain bass sekaligus leader Powerslave memaparkan cerita jatuh bangunnya mempertahankan band usai ditinggal rekan mereka satu persatu. Vokalis Heidi Ibrahim akan menuturkan kisah gelapnya saat terjerumus narkoba yang membuatnya berhenti bermain musik. Wiwik Sudarno akan mengisahkan penyebab dirinya dipecat pada 1996, beserta alasannya kembali ke band yang dicintainya ini. Jelas buku Find Our Love Again
30 tahun jejak rekam Power Slave, memuat komentar penabuh drum Agung Yuda dan dua pemain gitar additional band saat ini, Robby Rahman dan Ambang Kris, dan ada juga kisah tentang pensiunnya Andri Muhammad yang dituturkan oleh Anwar Fatahillah. Dua orang yang merupakan bagian dari saga Power Slave selama era keemasannya, Dede Krau dan Aco Jibrani, juga mengungkap beragam kisah. Dede Krau buka-bukaan tentang konfliknya dengan Anwar Fatahillah saat formasi album Gak Bakal Mati dibubarkan. Sementara, Aco Jibrani mengungkap penyebab dirinya dipecat dari Power Slave yang dilengkapi cerita berimbang pihak band. Buku ditulis wartawan musik Ricky Noviana yang mewawancarai 4 personel Power Slave selama lebih dari 1 tahun. Pria 43 tahun itu memerinci jalan panjang Power Slave dari panggung kecil di daerah hingga ke panggung besar ibu kota. Kata pengantar buku ditulis wartawan musik senior Denny Mr. Prolog dari pendiri musikkeras.com, Mudia Mustamin, dan epilog dari ex-pemimpin redaksi majalah Hai, Dani Satrio. Demikian perjalanan singkat grup band rock Power Slave. Semoga dapat menjadi pengobat rindu para penggemar grup band Power Slave tanah air. Editor Haidir Toweren, mantan penyiar radio era 90-an dan saat ini berprofesi sebagai wartawan.